Arduino IDE itu adalah merupakan software atau aplikasi yang diinstal pada PC atau komputer, ya, pada PC atau komputer untuk membuat program Arduino. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, bahasa yang kita gunakan menggunakan bahasa pemrograman bahasa C, ya, bahasa C. Kemudian yang akan kita fungsikan pada Arduino, ya, difungsikan pada Arduino sebagai dihasilkan adalah sketch atau coding, ya. Jadi mulai dari kemarin ada apa? Yang untuk mengulang satu kali dan mengulang dua kali, void loop dan void setup. Oke. Nanti hasilnya, ya, itu berupa file hack yang akan kita pindahkan untuk memprogram pada Proteus. Jadi nanti file hacknya ini, ya, yang file hack, ya, file hack ini secara otomatis akan kita masukkan ke controller, ya, saat proses upload atau transfer data atau transfer program ke Proteus. Jadi nanti yang kalian cari itu ujungnya, ya, di ujungnya itu ada tulisan hack, ya. Sudah dibacakan kemarin materi kemarin yang saya berikan, adalah merupakan aplikasi buatan dari Lab Center yang berfungsi untuk, ya, mensimulasikan rangkaian elektronika. Jadi kita nggak perlu yang namanya lagi komponen sementara, ya, komponen-komponen atau hardware. Mengapa software ini dikatakan bagus jika dibandingkan dengan software lain, contohnya seperti PC segala macam? Apa saya katakan? Ya, karena semua, ya, software ini dapat melakukan simulasi atau praktikum, ya, atau demo, ya, microcontroller sampai dengan tingkat library-nya secara program dalam satu, ya, yaitu, ya, yang pertama ISIS, bukan ISIS yang ini, ya, ISIS teroris, ya, tapi ISIS di situ kan ada di aplikasi Proteus, ISIS yang digunakan untuk simulasi, ya. Kemudian yang kedua Ares yang digunakan untuk pembuatan PCB, ya. Jadi buat PCB. Jadi kalian membuat layoutnya, ya, itu menggunakan yang Ares. Kalau yang ISIS digunakan untuk mensimulasikan hasil dari. Apa beda aplikasi Arduino IDE dengan aplikasi Proteus? Siapa? Ya, silakan. Kalau aplikasi Proteus dia bisa ada simulasinya, Pak. Kalau Arduino IDE itu dia kayaknya sih langsung praktek, nggak bisa simulasi gitu, Pak. Oke. Ada yang lain? Enggak. Oke, kita bahas. Arduino IDE itu kita gunakan sebagai untuk membuat coding, ya. Kalau aplikasi Proteus kita gunakan untuk mensimulasikan, ya. Itu perbedaannya, ya. Kita lanjutkan. Ya, persiapan awal kita gunakan PC, notebook atau laptop, kemudian aplikasi Arduino atau Proteus, ya. Tugasnya simulasikan running tag pada LCD menggunakan Arduino dan Proteus. Ya, nanti kita akan membuat running tag tulisan, ya, menggunakan LCD, ya, menggunakan LCD. Persiapannya ini, ya, persiapannya notebook ready semua, ya, aplikasi Arduino IDE dan Proteus sudah ready, ya, sudah diinstal semua. Kita lanjutkan buat program pada Arduino, ya, menjalankan softwarenya. Kemudian akan muncul tampilan awal Arduino, pada tampilan langsung dapat kita buatkan program. Oke, tampilannya seperti ini, arsitektur microcontrollernya, ya, Arduino IDE, ya, tampilannya seperti ini. Ini tombol yang muncul untuk periksa atau dari. Yang kedua untuk upload.
membuat menu baru, ya. Ini untuk upload sama. Nah, di bagian dalam sini ini untuk membuat coding. Ada point setup dan ada point load. Ini yang tidak boleh tertinggal, ya. Kosong, blank, maka harus ada yang namanya point setup. Kemarin point setup adalah untuk mengulang berapa? 1 kali, ya. Kalau point load mengulang. Program yang akan kalian buat, ya, ada include library-nya. Yang pertama include liquid crystal, ya, yang akan kalian buat. Kemudian liquid library satu lagi, ya, nanti await. Kemudian point setup-nya, ya, point setup, kemudian point loop, ya, untuk pengulangan 1 kali, ya. Kemudian yang ketiga adalah display tampilannya, ya. Jadi tampilan itu tulisannya di 3 komputer, kemudian tempat. Untuk program running tag yang kita masukkan nanti, kalimat apa saja boleh dirubah di sini, ya. Mau diganti, mau diganti nama, ya. Yang penting nanti tampilannya. Yang awal itu tampilannya nama kamu, kemudian di bawahnya ada npm, jadi bergantian. Untuk bergantiannya secara cepat, ya, diupayakan program ini, ya, untuk pergantian ini ada yang namanya apa nih? Delay. Fungsinya untuk apa? Jeda waktu, mengatur waktu tampilan. Ini, ya, nanti tinggal diatur di sini, ya. Oke, saya lanjutkan. Selesai membuat program, pastikan tidak terjadi kesalahan. Apabila terjadi kesalahan, apa yang dihasilkan? Kalau terjadi kesalahan program ini, terdapat tanda merah. Dan di sini merupakan status yang salah atau terjadi kesalahan. Maka ini harus diubah atau diperbaiki dulu. Biasanya kesalahannya di mana? Biasanya tanda baca, ya, tanda kutip segala macam, ya. Contohnya jika terjadi kesalahan, ya, jika terjadi kesalahan ini ada warna merah, ya, kemudian harus diperbaiki. Setelah selesai, maka harus kita verifikasi, ya. Verifikasi itu fungsinya sudah layak belum program ini yang akan digunakan, ya. Tapi kalau ini belum done, di sini ada tulisan apa? Done atau selesai. Nah, di sini akan tampilan ada yang namanya keterangan sampai bawah, ya. Jadi keterangan ini berjalan, maka nanti ada tulisan tagline C di belakangnya ini, ya, pada bagian ujung itu pada bagian bawah. Setelah dikomplit, ya, verifikasi, ini timbul down, kemudian ini jalan, ya. Kalian cari yang ujungnya ada tulisan hex. Titik koma yang tanda petik di depannya jangan sampai ketinggalan, ya. Kalau tertinggal nanti timbulnya error, ya, nanti digunakan di aplikasi, ya. Jelas, ya. Kita lanjutkan. Nah, ini langkah yang kedua. Kita buka setelah tadi program selesai pada Arduino IDE. Kita jalankan software Proteus 8 dengan tampilan seperti ini. Kita ambil new, ya, kita ambil new, maksudnya project baru, kemudian kita buat, ya, tampilannya seperti ini, halaman kosong, ya, kita lanjutkan. Nah, kemudian kita pilih menggunakan Arduino Uno R3, boleh versinya versi 2 atau versi 1, yang penting Arduino Uno yang kita gunakan sementara. Dengan cara bagaimana? Kita pilih P. Nanti dia tampil semua di sini, kita pilih. Tapi dengan syarat apa? Untuk menampilkan Arduino IDE ini harus memasukkan library, ya. Jadi kalau library-nya itu semua sudah dimasukkan, baru akan tampilan seperti semuanya. Klik OK, kemudian komponen selanjutnya yang digunakan adalah LCD tipenya LM016L. Ingat, LCD yang kita gunakan LM016L. Tinggal diketik di bagian atas. Kita klik P tadi, ya, tanda P, kemudian ke Arduino Uno. Kalau nggak mau kesulitan, kita tinggal buka aja, tinggal kita ketik L
bawahnya 2, nanti ada yang menggunakan 4. Berarti kalau 4, 16 kali 4. Ya, itu LCD-nya. Tinggal kalian ketik saja ini, nanti akan tampil. Kemudian komponen yang diperlukan sudah lengkap, maka baru kita tarik garis. Ya, di Proteus itu. Ya, kita tarik, kita hubungkan. Dengan persyaratan hubungkannya. Yang pertama pin 2 Arduino dihubungkan ke kaki 4 LCD. Ya. Kemudian pin 3 ke 13, pin 4 ke 12, pin 5 ke 11, pin 11 ke 6, kemudian pin 12 ke 4 LCD, dan yang terakhir adalah ke ground. Ya, nanti kita lihat gambar scan-nya. Nah, tampilannya ini gambar LCD tipe berapa tadi? LM0616L. Ya, ini Arduino Uno-nya. Ya, tampilan sambungannya tinggal kita tarik. Ya, seperti ini yang nyambungnya. Ya, jadi kita tarik garis. Ya, kan sudah paham semua tentang penggunaan tool. Ya, kalau nggak lurus, tinggal klik warna merah, baru tarik ke atas. Saya lanjutkan untuk mengupload bahasa mesin hack yang dari mana tadi? Arduino IDE yang paling bawah itu sudah kita copy. Kopinya dia tidak bisa klik kanan menggunakan mouse, tapi Ctrl C. Ya. Kemudian kita klik di bagian saya mundurkan, kita klik ini IC atau Arduino Uno-nya ini begitu warna merah, maka dia akan tampilan seperti ini. Nanti yang paling atas yaitu program file. Program file ini kita hapus, kita pastekan tadi dengan menekan tombol Ctrl P. Ya. Kalau sudah ini oke, kemudian baru kita uji coba. Bagian bawah, ya, jalankan simulasi dengan klik run simulasi, ya, yang ada tanda panah seperti ini. Ya. Kalau dia lancar, dia akan tampil. Tapi kalau dia tidak lancar, akan terdapat error. Maksudnya ada pesan error. Di bawahnya biasanya warna merah. Sudah pernah ya digunakan ya? Ada pesan. Kalian artikan kesalahannya di mana. Ya. Kemudian jika ingin mengakhiri rangkaian di sini, kita tekan tombol kotak. Kita lupa menekan tombol stopnya. Ya. Kalau ini tombol run-nya, ini tombol stop. Pasti dia tidak akan bisa diperbaiki. Ya, harus kita menekan tombol stop. Nah, jadi dari penjelasan saya ini akan kita laksanakan praktikum. Persiapkan laptop, aplikasinya Arduino, ya, langsung kita kerjakan. Saya minta nanti ada ya, laporan kerja satu-satu akan saya kasih pertanyaan. Sebelum kita laksanakan praktikum, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak, silakan kalian buka, ya, kerjakan perintah job sheet-nya. Terlihat? Ya, kita buat dulu programnya, ya, menggunakan Arduino IDE. Ya. Include wire, liquid. Kita gunakan IC2C. IC2C. Bukan 12, I. Ya. Kemudian liquid IC LCD 0x27162. Ya. Kemudian void setup-nya ada LCD Beijing, kemudian black light, set cursor, ring. Ini saya jelaskan dulu sebentar, ya, tentang poin-poinnya. Oke, yang pertama include wire. Ini untuk mensuplai namanya aplikasi yang akan kita gunakan pada LCD. Kemudian yang kedua adalah library atau alamat untuk tampilan. Ya. Alamat untuk tampilan yaitu liquid crystal IC I2C. Ya. Kemudian untuk set LCD alamatnya, ya, makanya kalau di sini ada include, ya, include-nya atau alamatnya mau dikemanakan, outputnya akan dikemanakan. Yang ini kita outputnya akan kita keluarkan menggunakan
LCD, ya, liquid, kristal. Kemudian pengulangan 1 kali yaitu point setup. Yang pertama LCD beijing, ya, ini difungsikan sebagai tempat di mana alamatnya, berapa kali alat ini atau output yang akan kita gunakan LCD-nya ini ukuran berapa alamatnya. Tapi karena dia sifatnya otomatis, ya, sifatnya otomatis, maka alamatnya kita kosongkan untuk alamatnya, untuk ininya angkanya, ya. Jadi ini kosong. Perhatikan titik sama koma, yang biru, ya, LCD begini. Kemudian LCD backlight fungsinya untuk menampilkan gambar lampunya. Kalau warna kuning ya warna kuning, warna biru, warna putih, warna putih. Maksudnya tampilan tulisannya karena dia menggunakan diode, ya, diode LED. Ya. Kemudian LCD set kursor, di mana mau titik 1, titik halaman garis 1 atau di halaman garis 2, ya. Yang pertama, ini kan ada 0, 2 ya, 0,0. Kalau ini kita buat 0, berarti di baris atas. Ya. Kalau kita buat 0, depannya di baris atas. Kalau 0-nya kita ganti yang depan ini angka 1, berarti dia di garis di bawah, di bagian bawah. Tergantung dari LCD-nya. Kalau 2 kali 16, berarti ada 2 deret. Ke sampingnya 16, ya, ke bawahnya hanya 2. Kalau 4 kali 16, berarti ke bawahnya ada berapa? 4 kali 16, berarti ada 4 deret, ke sampingnya ada 16. Kalau 4 kali 24, berarti ke bawahnya 4, ke sampingnya 24. Itu yang perlu dipahami. Ya, berikutnya backlight sudah, set kursor. Nah, untuk yang kedua, ya, yang titik koma kedua ini untuk ke samping. Jadi mau kamu tempatkan di baris berapa? Nomor 1, 2, 3 itu kan sampai 16. Misalnya nanti tulisannya ini uncoding com, contoh. Misalkan di samping. Ini mau kamu taruh di baris keberapa mulanya? Dari mulai 1 sampai 16, ya. Kalau mau di tengah-tengah berarti kalian harus dibagi jumlah hurufnya berapa? Jangan melebihi dari kapasitas. Kalau dia kapasitasnya 16, ya ini tulisannya kalau bisa pas 16. Termasuk dengan titik. Ya. Kemudian saya lanjutkan delay. Delay ini tadi sebagai apa? Waktu, ya, waktu tampilan. Delay ini tergantung berapa lama nanti tampilnya. Ya. Kemudian LCD clear, maksudnya setelah tampil 1 kali ini, maka dia akan hilang. Makanya harus ada LCD clear. Ya, clear itu berarti menghapus, ya. Clear tadi normalkan, ya. Nah, kemudian setelah lari ke 1 kali pengulangan point setup, lari dia ke point loop. Ya, LCD kursornya kita set di angka berapa nanti keluarnya, link pertama. Misalkan tampilannya LCD printnya, maksudnya outputnya, print, hasil printnya itu berupa tulisan misalkan PS atau misalkan di sisi kota bumi, ya. Kemudian LCD print yang kedua sensor, misal kita gunakan sensor panas atau sensor suhu. Kemudian yang ketiga, tampilan print yang ketiga adalah pop. Ini ada banyak tampilan, ya. Bisa cirinya ingin menampilkan tulisan dengan syarat satu, harus ada terdapat tulisan LCD print. Ini ada tulisan print, ya, LCD print. Kemudian terus LCD sensor print aktif. Tempatnya di mana? Kalau tadi tempatnya di nomor 1, di 0 itu berarti di baris yang paling atas. Kalau 1 berarti mulanya di kolom yang nomor 1, ya. Kemudian terus print. Setelah print, ya, baru terakhir kita buat yang namanya kita verifikasi. Kalau terjadi sesuatu hal, terdapat biasanya garis apa? Garis merah. Silakan baca arti. Nah,
lagi dulu sarannya baru ambil. Kemudian kita verifikasi keluar, kita ambil terakhir tadi filenya adalah file hex. Kemudian ada nanti kalian mempunyai kesalahan. Tulisan yang ada di LCD print ini harus berwarna hijau. Ada pertanyaan? Pertanyaan untuk LCD ini? Ya, sekarang kita mulai untuk praktikum. Silakan dibuka Proteusnya, kemudian programnya. Ya, programnya silakan dibuka. Langsung kita simulasi buat sistem sensor suhu. Kita terapkan sensor dengan Arduino. Kita buat kelompok, ya presentasikan. Ya. Silakan, langsung 4 orang, berarti ada 3 kelompok. Hasil sensor suhu itu tadi sama presentasikan yang ada di situ. Itu diuji coba dulu, baru ketemu kan kesimpulannya apa rangkaian itu sebenarnya. Dia ini sih itu mana? Biar gak record ini. Kesimpulan itu, isi kesimpulannya dari rangkaian itu apa? Ya, 1, 2, 3. Bagus juga itu idenya ya. Kayak masker gitu, Pak. Muncul soalnya di sini. Potensial bukan sih? Default ini apa defaultnya? Keluar dulu. Iya. Buka yang dari itu, buka baru lagi. Jadi ekstrak lagi. Itu mana ngurusin kerjaan itu benar nanti. Tinggal dia yang kesini.
situ. Oh, bersatu BKG. Master. Ini. Nih. Oh. Kamu ini belum ada tadi ini. Oh, ini. Nah, udah oke. Oh. Open. Coba di ini. Di beda. Nah, Jalan kan? iya Pak. Harus ini ganti nama kita ya Pak. Ini harus jadi kesimpulan ini nanti. Yang salah tadi dia. Ini NPM-nya dari mana Pak? Nama aja Pak ya? Nama kelompok. Di sini ya? Nah, nama kelompok aja. Itu jadi kendala kita bahas satu persatu dari mulai kelompok 1. Silakan. Kelompok 1. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami untuk membuat running text menggunakan Proteus. Pertama-tama kita memerlukan aplikasi Proteus dan Arduino IDE. Selanjutnya kita perlu membuka aplikasi Proteus tersebut. Kita pilih new project. Setelah terbuka, lalu kita siapkan komponen-komponen yang akan digunakan. Rangkaian akan berjalan apabila coding tersebut sesuai dengan skema yang sudah dibuat. Saat coding dimasukkan ke Arduino, data tersebut akan dibaca oleh IC, lalu hasilnya akan ditampilkan pada LCD. Saat coding dijalankan, maka akan muncul tulisan di LCD sesuai dengan coding yang telah dimasukkan ke Arduino, dan diisi konektor akan menampilkan besarnya tegangan dari proyek tersebut. Itu adalah di sini sebagai untuk membaca tegangan pada proyek. Namun apabila tidak memakai potensio dan DC voltmeter, proyek akan tetap hidup, namun kita tidak bisa mengetahui berapa tegangan tersebut. Oke, dari tanggapan dari kan dulu kelompok 2, kita dengarkan dulu semua hasil. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari running text. Nama saya Rahmat Ibrahimi. Nama saya Rahman Nurlensa. Nama saya Putri Sari. Nama saya Nura Ramadan Putri. Aplikasi yang digunakan di sini menggunakan Arduino Uno dan Proteus 8. Langkah awal yang pertama, pastikan telah menginstal library Arduino pada Proteus. 2. Install library Liquid Crystal. 3. Bila sudah, lanjut buka file yang sudah ada. Selanjutnya lanjutkan dengan ini. Ketika sudah membuka file, di situ sudah kami buat codingnya sendiri. Dan sini juga ada beberapa yang mesti dirubah. Di bagian file setupnya itu ada LCD di game yang itu awalnya tadi kami kosongkan, kemudian kami rubah, kami isi jadi 0,1, dan juga bagian LCD printnya itu kami isi dengan nama kelompok kami sendiri. Yang awalnya delaynya tadi awalnya 1000, kami rubah 500. Ini makanya ada beberapa yang kami rubah karena setiap kami verifikasi itu ada sedikit kesalahan. Jadi setelah tidak ada lagi kesalahan, sudah ada komplain, itu sudah bisa diverify lagi untuk memastikan. Jika memang sudah tidak ada lagi kesalahan, lalu bisa kita blok itu yang bagian file text-nya dan mulai masuk ke Proteus 8-nya. Saya serahkan kepada Kak Ahmad. Setelah sampai di Proteus 8 profesionalnya, di sini terdapat rangkaian, lalu klik Arduino-nya, klik 2 kali,
yang di sebelah kiri ini potensio, terdapat potensio yang bisa mengatur tegangan voltnya. Ini Arduino, terdapat Arduino dan terdapat LCD LM016L dan terdapat PCV 8574. Setelah codingnya selesai, tidak ada kesalahan lagi. Guna menjalankan rangkaian ini, klik 2 kali pada Arduino Uno-nya, klik 2 kali, lalu masuk ke program file. Masuk program file ini, pastekan yang hasil kopian dari Arduino Uno file hex-nya. Setelah itu tekan OK dan lalu jalankan running the simulation. Setelah masuk file hex ke Arduino, yaitu nanti akan ada rangkaian yang berjalan di running text-nya. Ada yang pertama itu yang muncul yaitu nama kelompok 2. Sudah nama kelompok yaitu muncul V sama dengan 1,7 volt. Di bawahnya ada aktif sama dengan 6. Volt ini bisa dibesar atau dikecilkan lewat potensio. Apabila dia diklik positif dia akan naik 5 volt, apabila diklik negatif dia akan turun 5 volt. Masih. Oke, sudah ya? Sudah, Pak. Ya, 3 akan menanggapi atau ada yang mau bertanya. Silakan. Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfat Nuryan Marlan. Saya ingin bertanya, apa fungsi power pada IC? Ya, apa fungsi power yang terpasang pada IC LM016L? Cukup. Fungsi dari power yang terpasang pada IC LM016L. LM106L LCD power. Silakan. Dua dijawab pertanyaan dari kelompok 1. Fungsi power. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa fungsi power di IC LM016L? Fungsinya untuk membagikan tegangan baterai yang masuk kepada untuk didistribusikan atau disalurkan ke tiap komponen yang memerlukan. Gimana kelompok 1? Jawabannya diterima? Menambahkan tadi dari jawaban tadi. Sudah benar, Pak. Nah, Tegangan yang ya. masuk ke dalam. Kalau menurut mereka sudah benar, tapi menurut yang versi yang bertanya gimana? Ada yang kurang nggak? Cukup, oke. Dari kelompok 3 ada pertanyaan nggak? Ya, silakan. Nama saya ada tadi Probowo dari kelompok 3. Pertanyaan saya, kalau kita bermasalah saat mau masuk ke librarinya komponen ke schematic capture, apa yang harus kita lakukan supaya dia bisa nongol di schematic capture? Maksudnya tampil, ya, supaya tampil ke display. Maksudnya lebih rinci aja. Ya, misalnya. Kita kan kalau masuk ke schematic capture-nya kan harus ada komponen. Nah itu kalau di librarinya ada, gimana cara kita nampilinnya? Maksudnya, benar, librarinya tidak ada. Silakan, saya jawab. Untuk nampilin ada yang ada di Proteus masuk ke library, yaitu download dulu library-nya lewat Google. Kalau saya kemarin downloadnya pakai WinRAR. Sesudah WinRAR diekstrak, kita masuk ke library. Kita copy di library, kita pindah lagi ke Proteus 8, yaitu ada dokumen Proteus 8. Kita masuk ke library Proteus 8, kita copy di sana. Sesudah copy di sana, kita masuk lagi ke Proteus. Di P, dicari Arduino-nya. Sekiranya Arduino-nya yang kurang, udah ada masuk. Cukup. Oke, ada lain lagi mau ditanyakan? Silakan. Itu kan jika kita tidak memiliki library-nya. Bagaimana jika saat masuk Proteus ingin mencari komponen-komponen yang kita butuhkan, tapi kita klik di tempat P ini, dia ada tulisan no library. Jadi gimana mengatasinya? Laptop kamu yang kurang ya? Ya, cara mengatasinya.
cara mengatasinya masuk ke library. Enggak, itu Enggak, maksudnya beda. dikasih jawaban yang spesifik, maksudnya supaya dia lebih jelas dan kalian punya dasarnya gitu. Punya dasarnya bahwa memang benar-benar nggak harus menggunakan library gitu. Kalau nggak pakai library memang benar-benar tidak bisa. Alasannya itu Pak. Sebenarnya udah dijawab tadi sama si Ika, cuman kurang spesifik karena dia langsung ini spesifiknya gitu. Iya, dia kuat jawaban dari pertanyaan kelompok 1 tadi. Sudah dijawab tadi. Bagaimana jika saat kita ingin mencari komponen itu kan ada tulisan P kan itu tulisannya. Nah, saat kita mencet itu langsung ada tulisan no library. Bagaimana cara mengatasi? Buka dulu di Google, kita cari library Proteus 8. Bukan. Itu yang ajarin tadi saya yang mau library. Nggak tahu karena kita beda laptop. Di laptop saya buka Google, saya cari library Proteus 8, di download, masuk WinRAR di ekstrak, pindah lagi ke Proteus 8, dimasukkan ke library, pas dibuka Proteusnya tekan P, langsung ada. Cari program Proteusnya di C, lokal disk C, program file 86, langsung masuk lab center elektronik ini. Di sini ketemu program Proteus 8 profesionalnya, diklik, masuk, lihat ada baca library. Di situ nanti dipastein semua yang hasil downloadan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Nama saya Agus Arif Prabowo. Dan di sebelah saya Salah Sempuluh Asfi. Dan di sebelahnya lagi Ibu Sugiarto. Di sini kami akan menjelaskan cara tentang membuat running text menggunakan aplikasi Proteus. Langkah awal yang harus kita jalani adalah membuka dulu aplikasi tersebut, yaitu aplikasi Proteus, di mana aplikasi ini adalah aplikasi untuk membuat running text. Lalu kita akan membuka aplikasi Proteus dan klik New Project, maka akan muncul schematic capture. Di situ kita akan menjalankan projectnya. Dan alat-alat atau komponen yang akan kita jelaskan akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan instalasi Arduino Uno, yaitu adalah verifikasi program tombol tick atau sketch. Lalu verify setelah program sukses di komplit, maka akan didapatkan dengan ekstensi. Nah, verify akan kita gunakan untuk menekan Arduino di Proteus yang kita gunakan aplikasinya. Cari lokasi file, lalu kita masukkan file bernama hack hasil proses compare. Lalu setelah kita ini blok dan copy lokasi yang kita coding tadi, kita copy dengan Ctrl C, terus kita pindahkan ke Arduino Uno-nya, kita Ctrl P untuk memindahkan, untuk mengakses coding kita. Selanjutnya akan dijelaskan. Di sini saya akan menambahkan untuk cara kerja LCD akan menerima gambar ketika kita sudah memasukkan coding di dalam Proteus tersebut, maka LCD akan menghasilkan gambar yang kita buat. Sekian, terima kasih kepada dari kami kelompok 3. Oke, kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1 ada yang mau ditanyakan? Coba ya kelompok
terjadi jika tidak ada DC voltmeter. DC voltmeter. Voltmeter. Ya, DC voltmeter. Kalau nggak ada itu apa akibatnya? Oke, bagus itu pertanyaannya. Terus ada lagi? Oke, kita kasih kelompok 1 sudah ada pertanyaan 1, kelompok 2 sudah ada pertanyaan 1 juga. Silakan dijawab. Ya. Yang pertama tadi fungsi Rx sama Tx, yang kedua fungsi daripada voltmeter tadi kalau nggak ada gitu kan. Ya, lebih diadakan. Ya, silakan cepat. Fungsinya adalah pin ini digunakan untuk komunikasi data serial dengan perangkat lainnya. Itu kelompok 2 ya. Rx sama Tx. Benar. Artinya memantarkan dan RX artinya untuk menerima. Tapi jam proyek awal tadi kita tak naik tapi tetap hidup kan Pak? Iya. Misalkan ini kalau sekiranya ini dibuangin masih tetap hidup nggak gitu? Nah, pertanyaannya tadi kan fungsinya Rx sama Tx. Berarti itu yang kedua. Oke. Yang pertanyaan untuk kelompok 1 ya. Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jika kita tidak memasang voltmeter dalam suatu Arduino rangkaian, kita tidak tahu keluar masuknya arus itu berapa. Kalau kita memasang voltmeter, kita tahu arusnya akan berapa ampere. Bisa mungkin Ya, gimana? Oke, dari tanggapan lain ya. Dari sekian pertanyaan ini akan kita bahas ya. Yang pertama itu cara mengatasi tadi yang pertama di kelompok 1 ya. Memang belum terjawab dan memang sebenarnya sudah terjawab ya. Seharusnya librarinya masuk dulu tapi keadaannya ya tadi librarinya sudah masuk tapi tidak tampil. Nah, itu yang dimaksud memang benar Proteus itu digunakan ya, spesifikasinya memang harus mendukung. Yang pertama minimal RAM-nya per giga. Ya. Yang kedua minimal Core i3. Ya. Dan versinya yang kita gunakan sekarang ini adalah versinya 64. Mungkin ada rekan kalian di kelompok 1 ini menggunakan versi. Terus yang berikutnya fungsi Rx dan Tx ditambahkan lagi kalau tidak ada tidak difungsikan juga tetap tidak bermasalah karena kita memfungsikan sebagai kontrol apa ini yang kalian buat. Anggapan berarti kalau kita ambil kesimpulan rangkaian yang kalian buat ini adalah rangkaian voltmeter. Berarti tampilan LCD-nya atau outputnya berarti dia harus menampilkan hasil daripada nilai voltase. Perbedaan membuat program di Arduino IDE sama Proteus, perbedaannya di mana? Nama santri, Ya. perbedaan Arduino IDE dalam Proteus adalah Arduino IDE itu untuk apa sih? Harus ininya Pak, apa codingnya? Kalau Proteus itu dia tuh langsung bisa buat prakteknya. Oke, ada yang jawaban lain? Nama Iliansa MPN 1909. Perhatikan semua. Saya ingin menjawab perbedaan Arduino IDE dengan Proteus. Arduino IDE itu perbedaannya cara kerja programnya itu yaitu khusus untuk coding. Kalau Proteus ini untuk simulasi, untuk menjalankan hasil coding dari Arduino IDE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Aulian Marwan. NPM saya 1907-3002. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan pemrograman pada Arduino Uno dan Proteus. Perbedaannya adalah dalam pemrograman di Arduino Uno itu dapat membuat coding dengan menggunakan bahasa C, sedangkan di Proteus kita dapat membuat simulasi dan sebuah PCB dengan coding yang sudah kita buat dari Arduino Uno dengan cara merubah file tersebut menjadi file text, kemudian masukkan ke dalam program tersebut. Ada yang lain? Nama saya Resta Rita, NPM
pemrograman di Arduino IDE sama pemrograman di Proteus. Kalau di Arduino IDE tidak bisa disimulasikan. Kalau di Proteus bisa dibuat program, bisa langsung disimulasikan. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana kalian mensiasati kendala-kendala pada saat kalian membuat simulasi di Proteus? Kira-kira pada saat kalian praktikum tadi, uji coba, ada nggak kendala? Ada. Bagaimana cara mengatasinya? Ya, silakan. Tadi itu kendala saya itu Pak udah berhasil, codingnya udah benar. Saya ubah di kabelnya tadi aja deh. Oke, berarti kendalanya salah pemasangan kabel. Ya, tidak berarti intinya tidak memperhatikan gambar sketsa. Terus ada lagi? Ya. Saya punya kendala pada coding Pak. Di sini coding saya tadinya tidak memiliki library pada Liquid Crystal IC2-nya. Cara mengatasinya, kita masuk ke include library, lalu ke manager libraries, lalu di sana tinggal cari library yang kita perlukan, lalu kita download di situ, lalu sudah terdownload langsung close. Lalu kita checklist atau kita periksa kembali, lalu